Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, Dia pula yang menyertai kita. Dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di penghujung tahun 2021, mari kita bersyukur atas kepenuhan rahmat Tuhan dan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Apapun perjalanan hidup kita, baik itu dalam suka maupun dalam duka, bahkan mungkin kita boleh juga merasakan apapun perjalanan hidup kita, Sang Sabda yang telah menjadi manusia selalu menyertai kita. Mari kita syukuri atas penyertaan Tuhan selama sepanjang tahun 2021, dan semoga kita menyambut tahun baru dengan hati yang baru pula. Tahun lama akan segera berakhir, kita sambut tahun yang baru. Sang Sabda tidak akan berakhir, kita sambut hidup yang baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Romo, suster, frater, ibu, bapak, saudara, dan saudari kasih Tuhan, kita sudah di penghujung tahun 2021. Kita diundang untuk mensyukuri setiap anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita, dan secara khusus kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita sepanjang tahun 2021. Dan Sabda Tuhan hari ini juga mengajak kepada kita, di mana kita boleh mempersiapkan untuk masuki tahun yang baru dengan semangat hati yang baru pula. Mari kita siapkan hati kita untuk anugerah Ekaristi pagi ini. Kita menyadari akan kelemahan kerapuan dosa kita, khususnya atas perjalanan hidup kita di tahun 2021. Maka mari kita mohon pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Ibu, bapak, saudara, dan saudari kasih Tuhan, kita sudah di penghujung tahun 2021. Dalam bacaan hari ini dinyatakan bahwa Yesus adalah wajah manusia Allah, di mana dalam pembacaan tadi diakhiri dengan pernyataan, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tidak seorang pun kecuali Yesus yang pada mulanya bersama Allah dan bahkan selama hidupnya di dunia dekat dengan Allah Bapa. Itulah sebabnya hanya Yesus dapat membuat Allah dikenal oleh kita. Sebagai sebuah permenungan dalam perjalanan hidup kita di tahun 2021, sejauh mana kita boleh semakin mengenal Allah yang juga telah menyatakan dirinya, Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yesus adalah Sang Sabda yang telah menjadi manusia. Menjadi sebuah permenungan dari Yohanes ketika Yesus menyatakan
Allah sebagai terang sejati dari semuanya. Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus menunjukkan bahwa Allah itu murah hati kepada kita, penuh kasih, dengan kasih yang diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Yesus juga menunjukkan bahwa Allah itu benar, dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga Allah menjadi manusia dalam diri Yesus, menunjukkan kepada kita betapa kedekatan kasih Allah itu dalam hidup kita. Yesus bersama dengan kita dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam suka, duka kita, dalam penderitaan maupun kentanan kerapuan kita. Maka ketika kita memandang Yesus, kita melihat belas kasih Allah yang tak terbatas dalam hidup kita. Sebagai manusia, Yesus rapuh rentan terhadap penderitaan dan kehancuran. Namun hidupnya dipenuhi dengan kemuliaan. Seperti dalam kata-kata bacaan Injil tadi kita melihat, kami melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Dengan demikian Dia menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan kita sendiri yang sering rapuh, yang juga mungkin sering hancur, tidak ada harapan, dapat diisi dengan rahmat Allah yang mulia. Sama seperti Tuhan Yesus menderita di Kalvari, Tuhan Yesus hadir secara nyata kepada kita ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam perjuangan, ketika kita dalam kesusahan, bahkan ketika kita merasa hancur dan terluka dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita merayakan akan manusia yang rapuh, berupa roti dan anggur yang diisi dengan kemuliaan Allah yang tak terbatas. Lewat tubuh dan darahnya, Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan yang memberi daya kepenuhan rahmat. Tuhan memberi kehidupan, Tuhan yang menyertai kita. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, Dia pula yang menyertai kita. Dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di penghujung tahun 2021, mari kita bersyukur atas kepenuhan rahmat Tuhan dan penyertaannya dalam hidup kita. Apapun perjalanan hidup kita, baik itu dalam suka maupun dalam duka, bahkan mungkin kita boleh juga merasakan apapun perjalanan hidup kita, Sang Sabda yang telah menjadi manusia selalu menyertai kita. Mari kita syukuri atas penyertaan Tuhan selama sepanjang tahun 2021, dan semoga kita menyambut tahun baru dengan hati yang baru pula. Tahun lama akan segera berakhir, kita sambut tahun yang baru. Sang Sabda tidak akan berakhir, kita sambut hidup yang baru. Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami memperingati ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Allah telah mengutus Putra yang tunggal ke dunia agar kita dapat hidup demi Dia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang murah hati, Engkau membimbing umat-Mu dengan berbagai bantuan, supaya kami memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami lebih setia mengikuti bimbingan-Mu sampai kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil muliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.